كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita baru saja melalui sebuah ibadah yang butuh perjuangan yang berat, yakni melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Akhir daripada puasa di bulan suci Ramadan, Allah tekankan, Allah memberikan janji, yakni la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu itu menjadi orang yang bertakwa. Mengucapkan kalimat takwa itu suatu hal yang mudah. Takwa, muttaqin, orang yang bertakwa, gampang, mudah sekali. Namun yang jadi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah termasuk orang yang bertakwa? Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa makna takwa itu adalah menjalankan seluruh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, dan berharap penuh mendapatkan pahala di sisinya. Kemudian meninggalkan semua larangannya, dalam bentuk apapun larangannya, baik yang kecil maupun yang besar, karena kita takut akan azab Allah. Itu sederhananya makna daripada takwa. Kalau kita simpulkan dari berbagai pendapat para ulama, bahwa takwa itu menjalankan semua perintah apa yang telah Allah perintahkan kepada kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kita berharap penuh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan semua larangan Allah, mulai dari yang paling kecil sampai yang besar, dan meninggalkan semua larangan Allah itu karena kita takut akan azab Allah. Sidang jamaah Jumat rahmatillahi Allah Subhanahu wa taala, mengapa definisi atau pengertian daripada takwa sebegitu detailnya? Karena ada sebagian di antara manusia yang melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya itu tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dia tidak berharap pahala dari Allah, tetapi karena dia berharap ujian dari manusia. Dan ini banyak kita temukan dalam kehidupan kita. Terkadang dia bersedekah, membantu orang yang tertimpa musibah karena Allah, belum tentu. Terkadang ada di antara mereka karena ingin mendapatkan pujian, karena mereka ingin mendapatkan jabatan, karena mereka ingin mendapatkan popularitas, supaya kita dianggap orang hebat, supaya kita dianggap orang dermawan, dan seterusnya. Kemudian meninggalkan maksiat juga seperti itu. Ada sebagian manusia yang meninggalkan maksiat itu bukan karena Allah,
bukan karena takut akan azabnya Allah, tetapi karena apa? Hana mengat, hana meoh, tidak enak dengan masyarakat, tidak enak dengan kondisi keluarga, tidak enak, bukan karena takut azab Allah. Apa perbedaan akhir dari orang yang bertakwa itu? Dia akan melahirkan keberanian dalam dirinya. Keberanian apa? Ketika itu sebuah perintah dari Allah dan Rasulnya, maka dia akan memunculkan pada diri keberanian untuk melakukannya. Dan dia tidak peduli siapapun yang orang ada di sekitarnya. Apakah memujinya, apakah menghinanya, apakah merendahkannya, dia tidak peduli semua itu. Karena apa? Karena dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dia akan muncul keberanian itu. Maka ketika azan subuh misalnya, gelap di tengah hutan, gelap di sepanjang jalan menuju masjid dari rumahnya, tidak ada ketakutan sedikit pun pada dirinya. Jadi menyona orang gedanya, pajak hanat terus semayang tubuh berjamaah masjid, semakut, pajak seput tahat berjalan. Orang beriman tidak perlu takut kepada hal seperti itu. Kalau seandainya antara rumah kita dengan masjid ada hutan belantara, kemudian di situ banyak hewan-hewan buas, itu wajar. Masih wajar. Karena di situ ada hewan buas, kita khawatir. Tetapi kalau hanya ditakut-takuti dengan makhluk yang itu tidak ada, iku yang hantu, iku yang guntiut macam, pejah nak jak makona hantu, pejah lewat kuburan, pejah na daerah angker ini. Ini perlu dipertanyakan. Muttaqin, bertakwanya pada diri kita itu perlu dipertanyakan kembali. Begitu juga sebaliknya, meninggalkan maksiat. Dia tidak ada ketakutan pada dirinya. Kalau memang itu sebuah larangan, dia tinggalkan. Walaupun orang sebagian mencaci, menghinanya. Sayang, kenapa kamu tinggalkan? Sayang, kenapa kamu tinggalkan? Sayang, kenapa kamu tinggalkan? Padahal itu kan bagus, padahal itu beruntung untuk kamu, untuk anakmu, untuk istrimu, untuk masyarakat. Tapi karena dia yakin itulah sebuah maksiat, dia tinggalkan. Kenapa? Takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sedang jamaah Jumat rahmatullahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikat takwa yang harus kita pahami. Kemudian, bagi mereka yang bertakwa, apa kelebihan, apa apresiasi, apa yang akan Allah berikan kepada mereka yang betul-betul menjalankan, yang betul-betul mereka berada pada posisi takwa. Mari kita lihat di dalam surat At-Talaq. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apresiasi, memberikan hal-hal yang sangat positif kepada manusia. Kalau betul-betul mereka meyakini ketika kita bertakwa ternyata Allah akan memberikan ini, dan ini. Apa? Yang pertama, di dalam surah At-Talaq secara beruntun Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa, kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, maka aku akan membukakan jalan keluar dalam kehidupannya. Siapa di antara kita yang tidak punya masalah dalam hidup ini? Semua punya masalah. Tetapi karena kita bertakwa, menjalankan semua perintahnya, meninggalkan semua larangannya, maka ketika kita berada pada posisi tertentu, masalah tertentu, maka Allah memberikan jalan keluar yang menurut hitungan manusia itu tidak mungkin terjadi. Lihat kejadian. Banyak sudah kejadian.
anaknya sekolah, dia tidak punya uang untuk membiayai sekolah anaknya. Karena dia takwa, karena dia selalu bermunajat, bermohon kepada Allah, ada saja jalan keluarnya yang Allah datangkan kepada anak kita, yang Allah datangkan ke keluarga kita, sehingga biaya pendidikan tadi selesai masalah. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Makanya kita lihat orang-orang hebat sekarang yang menempuh pendidikan itu tidak identik dengan anak-anak orang kaya. Tidak mesti karena dia anak orang kaya sehingga dia sampai mendapatkan gelar profesor doktor. Nggak mesti. Sampai dia kuliah ke luar negeri. Tidak mesti. Tetapi karena buah hasil ketakwaan orang tuanya itu, Allah memberikan kemudahan kepada anaknya untuk menempuh pendidikan. Bahkan sampai ke luar negeri. Padahal kalau kita lihat orang tuanya, jangankan luar negeri, birin hendroh ya ikulah. Tapi begitulah. Kemudian yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikannya rezeki dengan cara yang tidak dia sangka-sangka. Rezeki ada dua jenis dia. Ada yang bisa disangka-sangka atau kita prediksi, ada yang tidak bisa kita sangka-sangka. Apa yang kita sangka? Kita bekerja di sebuah kantor, kita tahu berapa gaji kita per bulan. Dan setiap harinya kita akan bisa membuat anggaran itu, uang itu berapa habis per harinya untuk kebutuhan 1 bulan. Karena apa? Kita akan mendapatkan 1 bulan sekian juta misalnya. Itu rezeki yang bisa kita sangka. Usaha kita, ini kerja, ini hasilnya, kita bisa sangka. Tapi dalam hidup ini ada rezeki yang Allah berikan yang tidak disangka-sangka. Kepada siapa yang Allah berikan? Kepada mereka yang bertakwa. Bagaimana cara Allah berikan rezeki? Itu rahasia Allah, kita tidak tahu. Bagaimana ada orang miskin tiba-tiba karena kejadian sesuatu spontanitas langsung hari itu juga dia menjadi orang yang kaya raya. Ada orang bermimpi, berdoa, memohon setiap saat, kapan saya bisa menunaikan ibadah umrah? Pengtan nangkeh. Usaha hari-hari, nyam merempok, nyan gepajo, gina nabe. 1 hari dapat langsung selesai. Tetapi karena dia bertakwa kepada Allah, ada saja jalan yang Allah berikan kepada dia sehingga orang tersebut Allah hantarkan dia ke Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah umrah. Mungkin bagi kita yang sudah pernah pergi umrah, lihatlah orang-orang yang datang ke sana. Ada yang datang ke sana kakinya maaf tidak ada, alias cacat. Ada yang tangannya tidak ada, ya ada yang buta matanya. Yang menariknya, yang cacat-cacat tadi, orang miskin. Mata buta. Tapi kafir, terus gede. Tangan bermasalah, gafin, terus gede. Kaki tidak ada, gafin, miskin, terus gede. Bedanya orang kaya, orang kaya, handro terus gede. Menunjukkan apa? Lihat rezeki yang Allah berikan kepada hambanya yang bertakwa. Maka tidak perlu ragu bagi kita, maka tidak ada istilah orang muslim itu miskin pada hakikatnya. Karena apa? Allah janjikan, yang bertakwa kepadaku pasti akan aku berikan mereka rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Na kuliah selama dia bertakwa, rezeki Allah mudahkan bagi dia. Nah, cuma masalahnya kita yakin tidak ke situ. Sampai-sampai karena kita tidak yakin, kita menempuh jalan untuk cepat dapat rezeki itu. Sehingga apa yang kita lakukan? Kita lakukanlah dengan cara-cara yang haram. Jauh ada korupsi peng nanggrau, olah proposal, olah proyek,
Padahal rezeki itu sudah Allah jamin kepada setiap hambanya, waktunya, jumlahnya, kadarnya, itu sudah Allah tentukan pada orang tersebut. Yang jadi masalahnya adalah orang itu tidak sabar dalam ketakwaannya, sehingga dia tempuh dengan cara yang haram. Contoh sederhana, misalnya hari ini Allah tetapkan di usia 48 tahun ini punya satu rumah, punya satu mobil, ya, punya 4 anak misalnya, punya sawah 2 hektar misalnya. Di usia ini, bagaimanapun keadaan saya kuliah atau tidak kuliah, saya tempuh dengan cara halal atau dengan cara haram, di usia ini saya tetap segitu rezeki saya dapat. Nggak akan lebih, nggak akan kurang. Nah, sekarang muncul pertanyaan, mana yang kita pilih? Kalau kita bersabar memilih dengan cara yang hak, dengan cara yang halal, tetap di usia 48 tahun, tetap rezeki kita rumah 1, mobil 1, tanah sawah 2 hektar. Tapi orang nggak sabar, dia tempuh dengan cara haram. Dia korupsi misalnya, dia olah proyek misalnya, atau dia jadi toke sabai misalnya. Dia olah semuanya, rezekinya tetap di usia 48 tahun, mobil 1, rumah 1, tanah tetap 2 hektar. Nggak akan lebih, nggak akan kurang. Nah, sekarang bertanyalah kita pada diri sendiri, jalan mana yang kita tempuh? Kalau kita hakul yakin dengan apa yang telah Allah janjikan, maka tempuhlah dengan cara yang halal. Bersabar. Beda dengan orang yang melakukan dengan cara yang haram. Dia tidak sabar. Cimucu, mencuri, korupsi. Mana pernah kita lihat orang korupsi itu sabar? Nah, olah proyek, mana pernah kita lihat orang bersabar? Tetapi orang yang selalu hadir ke masjid, dia sabar dalam mencari rezeki. Usaha tetap, seusaha manusiawi, tetap. Dari situlah Allah berkahi hidupnya, kemudian Allah mudahkan cara-cara dalam hidupnya untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Kemudian apa lagi janji Allah? Wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Allah penuhi semua kebutuhan orang yang bertakwa. Intinya apa? Lagi-lagi nggak ada istilah orang muslim itu miskin. Hanya cerita kalau dia mau bertakwa. Problemnya adalah itu tadi. Oh tidak peka, ya ayo kita ramaikan sholat berjamaah masjid. Anda pun aja orang ini. Berarti dia nggak mau dipenuhi kecukupannya oleh Allah. Dia tidak mau Allah berikan rezeki dengan cara yang tidak dia sangka-sangka, nggak mau dia. Ini orang muda itu. Iran idang bahir Muhammad. Udah. Ayo nanti malam ada ustaz pengajian kita. Anda pun aja orang muda. Dia empat gedung itikaf cepat di bagi dia kopi gini. Itikaf. Alinya awate urun jauh mudiji Allah mudahkan kehidupannya rezekinya. Bagaimana? Iri dibancarai yang merempuai gudang motor pada hati pura gejak mutijid dibancarai ganyan berangkat umrah pada hati umrah gejak mutijid hana mungkinnya pastinya sesuatu ka curiga ka iri ka dengki ka hasad ujung-ujung laku kok. Ini musibah besar. Kenapa? Kita mengabaikan ketakwaan kita itu tadi. Kemudian berikutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, niscaya dia akan memberikan kemudahan baginya dalam urusannya. Ada orang berurusan, apapun dalam hidup ini pasti dia selalu berurusan. Naur pertama anu bagi pulang. Ada sebagian orang susah sekali proses untuk memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan. Ada saja halangan. Tetapi karena kita orang yang bertakwa, Allah mudahkan urusan kita itu.
Ada orang susah dalam menggarap sawahnya. Nah saja masalah dia kerja ulang. Tetapi karena dia bertakwa, Allah mudahkan urusan dia pergi ke sawah itu. Tidak ada manusia yang tidak memiliki urusan. Apapun semua kita pasti ada urusannya. Tetapi ada urusan yang mudah kita lalui, ada yang susah kita lalui. Nah, bagi kita yang mau mudah kita berurusan dengan urusan dalam kehidupan kita, maka bertakwalah kepada Allah. Maka Allah mudahkan urusan yang menurut akal logika manusia terkadang hana mungkin, hana mungkin. Tapi karena kita bertakwa, mungkin menurut Allah. Ada pengalaman teman kita mengurus izin lembaga pendidikan Islam, butuh waktu hampir sebulan 2 bulan. Berat proses. Jiputa kena, itulah kena. Tapi yang datang ini, yang orangnya insya Allah soleh, nggak butuh waktu lama, 1 jam selesai urusan. Ada teman 2 bulan belum selesai urusan. Kenapa? Itu tadi, ketakwaan itu tadi. Kemudian yang berikutnya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala baginya. Setelah Allah berikan semua kemudahan-kemudahan dalam kehidupan dunia, kemudian Allah berjanji lagi. Apa janji Allah? Allah akan hapuskan semua kesalahan-kesalahannya dan Allah akan melipat gandakan pahala baginya. Lihatlah kelebihan bagi mereka yang betul-betul menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kalau sudah seperti ini, kita baca Al-Quran, kita pahami maknanya, apalagi yang kita ragukan dalam menjalani kehidupan ini supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Hanali cerita. Kecuali di hati kita ada sifat-sifat kemunafikan. Kalau ada sifat kemunafikan pada diri kita, berat ya, berat itu. Tapi kalau hati kita buka, akal sehat kita buka, jiwa kita buka, maka insya Allah kita berada pada posisi orang yang bertakwa. Kalau ini kita dapatkan, maka semua janji-janji Allah ini akan kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sidang jamaah Jumat mati Allah Subhanahu wa taala, salah satu syiar takwa yang sangat besar yang dijaga oleh Rasulullah SAW adalah salat berjamaah. Tidak ada kekuatan umat Islam kecuali dengan salat berjamaah. Ketika salat berjamaah